Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Bahar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sangat baik pagi ini. Alhamdulillah. Jadi nantinya Pak Bahar, sebelum Pak Bahar melakukan observasi di kelas, jadi kita ada pembicaraan pra-observasi dulu ya. Oke, baik. Seperti yang Pak Bahar ada ini kemarin akan melakukan pembelajaran dan minta untuk diobservasi. Siap. Kira-kira apa tujuan yang kita akan lakukan ini, Pak Bahar? Mau tujuannya kita melakukan observasi ini apa, Pak Bahar? Ya, untuk tujuannya supaya misalnya dalam pembelajaran saya sudah bisa dinilai oleh orang lain, sudah sejauh mana, apa sudah bagus pembelajaran saya yang saya lakukan. Karena kualitas dari pembelajaran itu tidak bisa kita tentukan oleh personalnya sendiri, harus dilihat oleh supervisor sudah sejauh mana hal-hal yang saya sudah lakukan, apa sudah sesuai dengan standar yang kita gunakan, terutama kita menggunakan kurikulum Merdeka sekarang ini. Jadi makanya saya minta kepada Bapak, coba tolong observasi saya di saat saya mengajar, apa sudah sesuai standar, karena menurut personal sendiri sudah sesuai. Iya. Tapi ya pandangan supervisor itu bagaimana? Nah, itu tujuannya saya minta untuk Bapak observasi saya. Yang Bapak observasi ya misalnya model pembelajaran saya dan lain sebagainya. Oh iya. Ya. Berarti tujuannya ini ya Pak Bahar, supaya nanti lebih siap untuk belajar ya nanti. Iya. Ya, melakukan pembelajaran. Nah. Oke, saya ini ini kelas berapa nantinya Bapak ini? Yang saya ajar nantinya ini adalah kelas 10. Kelas 10 ya. Mata pelajaran dasar-dasar teknik elektronika. Jadi saya catat satu tujuan Ya, Pak ya. satu tujuan Pembelajaran. Oke. Kira-kira area yang ingin dikembangkan nantinya, yang hendak dicapai apa Pak? Ya, yang hendak kita capai yaitu ya dari model pembelajarannya itu discovery learning. Saya menggunakan discovery learning. Ya. Yang kedua, diferensiasi konten. Oh, diferensiasi ya. Itu yang dikembangkan, diferensiasi konten, proses dan produk. Karena yang dihasilkan ini ada kontennya, ada proses dan menghasilkan produk. Oh, iya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah asesmennya. Asesmennya. Untuk menilai itu. Jadi saya catat ada 3 Pak ya. Yang mau dikembangkan yaitu pertama model pembelajaran discovery learning, nanti mau mempermantap lagi discovery learning ya. Kemudian diferensiasi konten, proses dan produk. Ya, di 3 itu ya menjadi titik area pengembangan. Kemudian yang terakhir bagaimana asesmennya ya, khusus untuk pembelajaran. Nah, terus strategi yang sudah dipersiapkan? Ya, kalau strategi yang dipersiapkan itu yang pertama misalnya model pembelajarannya itu ya saya sudah menyiapkan langkah-langkah dan sintaknya di RPP. Oh ya, ada Pak ya. Itu langkah-langkah untuk discovery. Dan kalau untuk diferensiasi konten, proses dan produk itu sebelum masuk dalam pembelajaran kemarin itu, walaupun awal masuk saya sudah melakukan asesmen diagnostis. Ada 2 macam asesmen diagnostis yang saya lakukan, yaitu non kognitif dan kognitif. Jadi non kognitif ini untuk melihat bagaimana sih gaya belajar anak-anak, kondisi psikologisnya bagaimana, kondisi lingkungan dan keluarganya bagaimana. Kalau asesmen diagnostis kognitif itu adalah sudah sampai di mana pengetahuan awal tentang elektronika ini. Kalau misalnya pengetahuannya masih di bawah, terutama misalnya komponen-komponen ini apa segala, ada yang sudah tahu, ada yang masih setengah-setengah, dan ada yang memang udah masuk di sini memang tidak ada yang mereka tahu. Jadi di sinilah kita akan membagi
diferensiasinya itu dari konten, produk, dan proses. Otomatis saya mengacu pada asesmen diagnostis kognitif dan non kognitif itu dari pembagian ini, dari diferensiasi ini. Nanti diferensiasi prosesnya bagi kelompok berarti ya? Iya. Dari konten juga, diferensiasi konten juga saya mengacu dari diagnostik non kognitif ini kita menggunakan konten karena di dalam diagnostis itu ada yang gaya belajarnya suka membaca, ada yang suka visual, ada yang suka audio dan visual, ada suka nonton YouTube, ada yang suka mendengarkan saja. Jadi itu untuk konten. Nah, jadi saya akan membagi kontennya seperti itu. Kalau prosesnya ya dilihat lagi dari proses dan produk itu saya ambil lagi dari asesmen kognitifnya. Ya. Jadi prosesnya yang belum terlalu mengetahui, misalnya masih di bawah pengetahuan tentang elektronika, ya saya kasih juga proses yang agak mudah di langkah-langkah. Kalau yang sudah di tengah-tengah itu prosesnya juga, langkah-langkahnya juga dengan produknya yang agak-agak ini. Tapi kalau yang sudah boleh dibilang sudah tahu, berarti prosesnya yang di atas juga dengan produk apa yang mereka hasilkan. Ya, seperti itu. Strategi yang lain untuk ini Pak, yang asesmennya tadi? Untuk asesmen ini saya sudah menyiapkan rubrik pengetahuan terkait dengan mata pembelajaran saya, dengan rubrik keterampilan yang mereka lakukan sesuai dengan diferensiasi tadi. Nah, itu asesmen. Karena asesmen itu ada misalnya 3 bagi kelompok, 3 macam kelompok. Berarti rubriknya itu harus 3, tidak boleh sama, karena beda produk. Seperti itu. Kira-kira nanti Pak, ini apa yang hambatan yang kira-kira akan Bapak hadapi pada saat pembelajaran ini? Kira-kira apa hambatannya kira-kira bisa Bapak hadapi nantinya? Kalau misalnya persoalan hambatan ini sejauh ini, ya namanya suatu pekerjaan ini pasti ada sedikit-sedikit hambatan. Ya, terutama kesiapan siswa belajar itu yang salah satu hambatan yang dia tidak fokus. Motivasinya Pak ya? Motivasi untuk belajar tidak terlalu seperti yang kita inginkan. Hambatan-hambatan seperti itu hambatan-hambatan yang tidak substansial sih sebenarnya, hambatan yang masih bisa dicarikan solusi. Apa dari hambatan itu, hambatan yang Bapak sudah sebutkan tadi, solusinya kira-kira apa Pak yang Pak sudah pernah lakukan atau yang akan Bapak lakukan? Mengatasi masalah hambatan dalam pembelajaran itu, kita sebagai guru itu harus selalu berpikir kalau kita tidak bisa melalui jalan A, kita menggunakan jalan B. Contohnya kalau misalnya siswa di saat kita menggunakan metode ceramah pertama, motivasi untuk mendengarkan apa segala itu tidak terlalu maksimal, kita rubah dengan menggunakan konten-konten. Kalau misalnya mereka masih belum seperti yang kita inginkan, ya kita gunakan langsung bekerja sendiri. Nah, itu praktek yang ini kita SMK kalau misalnya tidak bisa menggunakan konten, misalnya YouTube-nya mereka masih belum ini, ya kita langsung makanya saya mau sering-sering menggunakan discovery learning biar mereka pemikirannya, literasinya bagus. Jadi itu membuat mereka semangat mencari sendiri materi yang akan mereka lakukan. Nah, dan akan praktekkan sendiri dan presentasikan sendiri. Ya, seperti itu. Apa yang mendukung Bapak untuk kira-kira apa faktor yang bisa mendukung Bapak untuk nantinya akan melakukan strategi Bapak dalam pembelajaran ini?
Faktor pendukung yang ada sebenarnya, kalau kita mau mencari pendukung yang lebih besar tidak mungkin karena kita ini sekolah belum ini. Tapi tergantung dari kita sebagai gurunya itu memanfaatkan sesuatu jadi pendukung, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai pendukung. Misalnya kita pendukung sumber daya manusianya, daya dukung alatnya. Jadi guru-guru lain ada guru-guru lain, teman sejawat bisa daya dukungnya juga sangat besar. Jadi daya dukungnya itu kreativitas kita sebagai guru saja untuk menjadikan sesuatu di sekitaran kita sebagai daya dukung. Daya dukung. Baik Pak, luar biasa ya Pak Bahar ya. Biasa saja. Yang terakhir Pak, ini kira-kira kapan rencananya Pak mau melakukan ini pembelajarannya Bapak? Besok ya? Ya, kita lihat jadwal Hmm. pembelajaran, rencana. Tidak usah juga kita mau persiapan apa segala. Setiap saat saja Bapak bisa masuk mengobservasi. Saya siap yang kalau saya jadwal saya besok dengan hari Jumat, saya persilakan Bapak untuk mengobservasi saya. Seperti itu. Jadi saya catat, jadi nanti pada saat jadwal pembelajaran Bapak di kelas 10 nanti akan melakukan ini pembelajaran yang Bapak sudah rencanakan dengan strategi ini. Kira-kira sudah dari percakapan kita hari ini apa yang Bapak sudah dapatkan terakhir ini Pak? Yang saya dapatkan adalah kita hari ini percakapan kita ini ya, yang saya dapatkan itu di dalam pengobservasian itu sebenarnya walaupun tanpa sebenarnya makanya wajib kalau aturannya itu harus ada percakapan seperti ini. Betul. Tapi secara normalnya tidak terlalu perlu sebenarnya. Disitulah kita lihat kualitas dan kuantitas serta kualitasnya seorang guru kalau tiba-tiba masuk mengambil observasi. Karena kalau misalnya ada percakapan seperti ini, berarti saya harus siap dong. Ya. Besok-besok kalau tidak ada lagi percakapan, saya tidak siap. Jadi, tapi ini kan memang sudah aturan harus ada percakapan dulu, kesepakatan. Di dalam kelas juga kan ada kesepakatan kelas. Betul. Tapi yang didapatkan di sini ya bagus lah. Untuk yang Bapak dapatkan sudah mendapatkan gambaran minimal nanti pelaksanaan pembelajarannya seperti apa gitu ya. Yang memang sudah ada gambaran jauh-jauh sebelumnya kita misalnya kita merancang sebuah perangkat pembelajaran itu memang sudah harus. Misalnya materi ini gambarannya itu saya harus begini. Itu adalah strategi sebenarnya. Jangan tiba masa tiba akal. Sebelum masuk di kelas itu memang kita sudah harus membuat gambaran peta ini. Kalau misalnya di film ini ada sinopsis atau alur cerita pembelajaran saya ini bagaimana awalnya, bagaimana dan endingnya bagaimana. Seperti itu. Berarti dari percakapan ini Pak Sofas ini sudah dapat lebih mendapatkan gambaran jelas nantinya seperti apa. Seperti itu gambaran yang saya dapatkan ini ya. Gambaran-gambaran apa yang saya akan lakukan di saat Bapak mengobservasi saya. Betul. Tapi gambaran-gambaran itu ya tidak dirancang sebagaimana ini. Gambaran itu mengalir seperti biasanya yang saya lakukan. Betul. Oke, luar biasa Pak Bahar. Saya kira cukup Pak Bahar untuk hari ini. Improvisasi. Insya Allah nanti semoga sukses nanti pembelajarannya Pak. Ini semoga sukses dan berjalan lancar. Satu pesan saya ya di saat pembelajaran saya nanti tolong supervisor untuk memberikan umpan balik kepada saya mulai dari awal sampai akhir tentang pembelajaran saya, apa masih ada yang kurang yang mesti perlu dikembangkan lagi, yang perlu ditambahkan lagi, atau ada sesuatu yang itu tidak perlu dilakukan. Itulah untuk observasi itu biar pembelajaran
berkualitas. Seperti itu. Baik Pak, insya Allah nanti kita sama-sama berkolaborasi untuk pembelajaran Bapak. Semoga sukses ya Pak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih hari? Baik. Perasaan bagaimana? Senang? Atau ada yang sedih? Ya. Sudah makan semua? Sudah sarapan? Sebelum kita memulai pembelajaran dasar-dasar teknik elektronika, marilah kita bersama-sama berdoa menurut doa kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, dengarkan namanya. Saya akan periksa kehadiran. Abdul Jakaria. Hadir. Simbuka. Hadir. Alpa. Hadir. Arjun. Hadir. Pak Hardianto. Farhan Sakir. Oke, yang tidak hadir hari ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang yang tidak hadir, 2 sakit. Ya. Kali ini kita akan belajar tentang teknik digital, sistem bilangan digital. Ada yang pernah dengar sistem bilangan digital? Ya, misalnya biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Ada? Ya. Pernah melihat misalnya pilih matrik yang nilainya cuma 1001 1001? Ya, itulah namanya sistem bilangan digital. Kenapa kita harus belajar sistem digital? Karena di dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita orang teknik, itu tidak pernah lepas dengan namanya komputer. Yang terbaca di dalam komputer adalah sistem bilangan digital. Sebelumnya itu, masuk materi, kita akan buat kesepakatan dulu supaya pembelajaran kita ini bisa berjalan sesuai dengan rencana, sesuai lancar, aman. Kesepakatan, saya tawarkan kesepakatan yang pertama, saya boleh tidak boleh tidak memakai mengkorek-korek HP di saat saya menjelaskan. Boleh kan? Boleh. Dan kalau misalnya keluar, minta izin. Sah? Ya. Dan tata tertib yang lain kita harus terapkan dalam pembelajaran. Oke, kita masuk pada materi. Ini adalah sistem bilangan digital. Sistem bilangan digital. Ya, ini tujuan pembelajarannya tadi itu pada akhirnya peserta didik memahami sistem bilangan digital dan mengkonversi bilangan digital. Gampang kok. Memang kalau baru dilihat sulit, tapi kalau sudah dikerjakan sebentar pasti gampang. Ya. Apakah yang dimaksud dengan sistem bilangan digital? Sistem bilangan digital adalah konsep dasar dalam komputer dan teknologi informasi dengan menggunakan basis atau radix tertentu. Sistem bilangan digital memungkinkan representasi dan manipulasi angka serta data secara elektronik. Itu namanya sistem bilangan digital.
kalau misalnya harusnya kan 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. 2,5 toh? Ya. Nah, kalau misalnya kita gabungkan komanya itu 2,5 itu jadi 1. 2,5, 2,5. Itu. Yang setengahnya orang tambah sistem bilangan digital. Ada beberapa macam sistem bilangan. Yang pertama desimal, yang kedua biner, dan yang ketiga oktal, dan yang keempat heksadesimal. Sebentar saya akan membagi kalian sesuai dengan sistem bilangan ini. Ya, jadi ada soal saya berikan pekerjaan tugas lembar kerja. Dia mengerjakan biner, yaitu kelompok biner, mengerjakan oktal, yaitu kelompok oktal, dan mengerjakan heksadesimal, itu kelompok heksadesimal. Setelah itu kerjasama, kerja kelompok, maju ke depan menjelaskan teman-temannya bagaimana cara kau dapatkan konversinya itu. Bisa? Bisa? Nah. Sebelum kita bekerja untuk mengerjakan tugas, kita berdiri dulu. Nah, silakan berdiri. Nah, karena kalian sudah lelah untuk mendengarkan ceramah saya tadi, mendengarkan penjelasan saya tadi mengenai sistem bilangan, maka kita rilekskan dulu badan. Nah, pertama ikut gerakan saya. Tangan rasakan. Lelah toh. Angkat naik. Bawa ke samping. Samping lagi. Ke depan. Oke. Selanjutnya tunduk, mundur, ya. Awas tato ke. Jadi begini. Ya, 3 kali. Rasakan. Sekali lagi. Oke, demikian. Oke, saya akan bagi kelompok. Di sini sudah dibagi. Tadi saya bagi 5, 4, 5. Ya. Jadi di sini kelompok biner, sini kelompok oktal, di sini kelompok heksa. Jadi saya akan kirimkan link. Kalau mau untuk link pembelajaran untuk literasi, bisa kalian lihat dalam bentuk video dan dalam bentuk blog. Kalau misalnya
Semua siap-siap persentase. Persentase kelompok pertama yaitu kelompok biner, silakan maju ke depan. Ya, tulis saja yang kau punya. Enggak, tulis. Iya, tulis saja. Ya. Berapa kau penilai tadi? 50 ya? Ya, 50 dijadikan biner. 50 dijadikan biner. 50. Ya. Ya, dijadikan biner. Ya, 50. Perhatikan semua. Perhatikan dulu temannya. Caranya untuk mendapatkan. Nah, ini dari kelompok 1. Sudah? Ya. Ada yang mau bertanya kata? Tidak? Oke. Ini persentase pengerjaan soal dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2. Abdul Zakir. Ayo Abdul Zakir. Jangan takut salah. Ya, hapus saja. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sebentar dikumpul itu semua pekerjaan. Nah, berapa? Sama dengan 192. Pas? 192? Ya. Oke. Oke. Tepuk tangan dulu, Cuk. Ini yang hak. 2 tambah 0 sama dengan 90. Sebetul toh? Oke. Oke. Udah. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan kelompoknya. Silakan pekerjanya semua dikumpul. Semua pekerjaan dikumpul bersama dengan soalnya. Itu yang kita pelajari hari ini adalah konversi bilangan biner, oktal, heksadesimal, begitupun sebaliknya. Minggu depan kita akan masih mempelajari seputaran bilangan digital, tapi kita akan belajar oktal ke heksadesimal, heksadesimal ke oktal, biner ke oktal, oktal ke biner, biner ke heksadesimal, heksadesimal ke biner. Dengan sistem pembelajaran yang sama. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah di dalam melakukan konversi bilangan itu yang harus kita betul-betul perhatikan adalah cara, langkah-langkah, dan pemahaman kita terhadap bilangan digital. Itu adalah kesimpulannya. Oke, demikian pembelajaran kita. Ya, seperti ya saya sampaikan tadi bahwa pembelajaran selanjutnya yaitu masih konversi bilangan, tapi ini kan konversi bilangan dari desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke heksadesimal, begitu pun sebaliknya. Minggu depan pertemuan berikutnya kita akan belajar dari biner ke heksa, dari biner ke oktal, dari oktal ke heksa, begitu pun sebaliknya. Belajar terus, jangan berhenti belajar. Anggaplah belajar itu adalah kebutuhan, dan jangan lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim itu sholat. Karena sholat itu adalah
tiang agama, dan yang paling pertama dihisap adalah sholat. Ya, demikian pembelajaran kita. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa tersimpan di dalam pikiran dan bisa dipahami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekian. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Bahar? Alhamdulillah, baik sehat, sekali, sehat. Alhamdulillah. Ya, kemarin kita Pak Bahar sudah melakukan observasi ya di kelas. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Siap. Sebelumnya bagaimana perasaan Pak Bahar setelah melakukan observasi? Perasaan yang saya rasakan setelah melakukan observasi ya, yaitu ada rasa senang, rasa keterpuaskan, dan rasa bangga, baik dari kebanggaan untuk diri sendiri, kebanggaan untuk siswa saya, dan kebanggaan untuk pendukung-pendukung yang lain. Iya. Ya, seperti itu. Jadi ya senang, sangat senang. Ya, ada beberapa catatan yang saya catat kemarin Pak tentang pengembangan yang Bapak hendak capai, yaitu model discovery learning, pembelajaran dengan model discovery learning, kemudian diferensiasi konten, kemudian proses dan produk, kemudian assessment, itu yang area pengembangan yang Bapak ingin. Bagaimana yang model discovery learning kemarin Bapak melakukan pembelajaran, kira-kira sudah sampai atau sudah bagaimana setelah melakukan observasi dari pengembangan yang Bapak ini, kira-kira setelah observasi bagaimana Bapak melihat dari pengembangan ini? Pengembangan untuk model discovery learning itu yang dilakukan kemarin itu ya sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, dan berjalan dengan baik sekali discovery learningnya. Ya sesuai dengan rencana yang ada di rencana pembelajaran, bahwa kita menggunakan discovery learning itu, sintaksnya itu dan tujuan pembelajaran juga tercapai dengan menggunakan discovery learning. Udah yang diferensiasinya Pak? Diferensiasi yang kemarin itu berjalan dengan baik juga, karena kayak misalnya diferensiasi kontennya itu saya menggunakan beberapa sumber materi yang mereka lakukan. Saya menggunakan YouTube yang itu visual, audio visual, dan saya menggunakan blog untuk literasi materinya, dan di samping juga saya sudah memberikan pemaparan sedikit secara umum tentang mata pelajaran kemarin. Jadi mereka sangat antusias untuk melakukan pembelajaran dengan model discovery learning kemarin. Dengan diferensiasi juga tentunya Pak. Iya. Kemudian kira-kira dari hasil ini apa yang area pengembangan yang selanjutnya akan Bapak lakukan? Pengembangan yang saya lakukan untuk kedepannya lagi, kemarin kan saya menggunakan model discovery learning. Kedepannya ini saya akan menerapkan lagi model PJBL berbasis proyek untuk menghasilkan produk. Seperti itu. Kemudian yang apa lagi Pak kira-kira selain
modelnya dikembangkan ke PJBL Ya. selain Di dalam pengembangan PJBL juga kita tidak pernah lepas dari diferensiasi itu, karena setiap individu di dalam pembelajaran itu berbeda. Dan misalnya siswa kita tidak semua sama. Saya masih tetap menggunakan dalam PJBL itu, saya masih tetap menggunakan asesmen diagnostis kemarin. ya. Saya sudah melakukan asesmen diagnostis non kognitif dan kognitif, itu yang saya jadi patokan saya seterusnya untuk melakukan pembelajaran PJBL. Jadi di dalam melakukan pembelajaran PJBL itu produk tidak sama dengan yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, karena di dalam pengelompokannya itu saya menerapkan mohon maaf, ada namanya AC atau low, ada normal dan ada tingkat tinggi. Jadi produknya juga berbeda-beda sesuai dengan kelompok mereka yang saya ambil patokan dari asesmen diagnostis itu. Berarti lebih mengembangkan lagi untuk diferensiasi ya, Iya. khususnya dengan model PJBL. Iya. Kira-kira nanti bagaimana? Kira-kira nanti ukuran keberhasilannya setelah melakukan pengembangan, nanti ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilannya itu ya karena berbasis produk, ya kita harus menghasilkan produk. Yang pertama ukuran keberhasilannya yaitu yang pertama antusias mereka melakukan pembelajaran untuk menghasilkan produk. Yang kedua langkah-langkahnya, karena nantinya ada job sheet-nya dengan tersendiri. Dan ya keberhasilan yang paling kita harus capai itu adalah produk yang sudah ditentukan sesuai dengan kelompok yang saya bentuk. Keberhasilannya produknya bisa tercapai. Iya. Kemudian apa yang tadi saya catat untuk langkah-langkahnya, proses kerjanya, dan kalau bisa di ini ya Pak ya, model ini bisa diterapkan di PMM ya, masuk ke PMM. Kemudian apa yang nantinya akan mendukung kira-kira Pak untuk melaksanakan pengembangan ini? Siapa kira-kira yang bisa mendukung? Di dalam penerapan model pembelajaran PJBL itu ya ada beberapa dukungan. Yang pertama sumber dayanya sumber daya manusianya itu sendiri, itu dengan sumber daya alat-alatnya, bahan-bahannya, kan ini kan membuat sebuah produk. Nah, itu dukungan insya Allah bisa diatasi dengan baik lah. Kalau pendukung untuk sumber dayanya, di samping ada teman-teman yang bisa membantu, siswa-siswanya juga sudah saya buktikan dengan model discovery learningnya itu sudah bagus. Maka untuk sumber daya manusianya itu bolehlah dibilang sudah memadai, walaupun mungkin tidak 100% tapi sudah 99%. Untuk pendukungnya itu yang namanya kita SMK itu daya dukung dari alat-alat ini ya kita harus pengadaan. Kalau memang toh sekolah belum mampu pengadaan, ya kita ambil inisiatif untuk kalau memang tidak ada alat yang kita butuhkan, ya kita bisa mengambil alternatif yang lain. Yang pastinya produk yang kita inginkan bisa tercapai, tujuan yang kita inginkan bisa tercapai, dan produknya bisa jadi. Jadi pendukungnya alat pertama Pak ya, alat dan bahannya. Alat dan bahan, sumber daya manusianya, teman-teman, kemudian supportnya dari atasan mungkin dari kepala sekolah ya Pak. Pendukung. Kira-kira kapan Pak rencananya ini akan dilakukan untuk pengembangan? Rencananya ke pembelajaran selanjutnya. Kemarin pembelajaran pertemuan yang kemarin itu ya sudah dilakukan dengan model discovery learningnya, karena di situ teorinya dulu dan lain-lain sebagainya. Untuk kelanjutan materi selanjutnya itu kan sudah masuk dalam praktiknya itu. Jadi waktunya pertemuan ke depan.
Jadi waktunya di pembelajaran berikutnya. Pembelajaran berikutnya. Ada lagi Pak yang ingin dikembangkan selain ini? Tadi model pembelajaran di sekolah apa PJBL. Kira-kira apa lagi yang mau dikembangkan pembelajaran Bapak nantinya? Pembelajaran yang mau dikembangkan juga di sini sebenarnya ya masih dalam PJBL sebenarnya, karena model yang paling bagus untuk SMK PJBL. Cuman yang kita kembangkan dulu PJBL yang berpotensi daerah. Oh iya. Ya, berpotensi daerah. Boleh dibilang di tempat kita ini dengan tempat yang lain itu berbeda. Jadi kita mengembangkan sebuah produk yang bisa menunjang potensi daerah kita. Nah, misalnya salah satu contohnya itu daerah, salah satu contoh ya, dari salah satu contohnya kita daerahnya kita panas. Ya, jadi apa yang bisa kita hasilkan di SMK itu untuk mengatasi panasnya ini. Jadi saya berinisiatif ya kita sebaiknya kita panas ya kita PJBL-nya itu ya AC, kulkas, ya seperti itu. Melakukan inovasi. Nah, melakukan inovasi-inovasi untuk menunjang potensi daerah kita ini. Seperti itu. Ada lagi Pak, kira-kira? Sebenarnya banyak sebenarnya. Banyak, ya. Tapi tak berjalannya waktunya sampai banyak sekali rencana. Ya, rencana terus ya. Tapi cukup itu ya Pak ya, yang apa? Yang PJBL itu nantinya baru menghasilkan produk-produk. Iya. Soalnya nanti di pembelajaran berikutnya akan dikembangkan. Ya. Jadi PJBL-nya itu kita menghasilkan produk yang standar dulu. Ya. Nanti kita yang skala besar. Baru dikembangkan dengan skala yang besar. Dikembangkan dengan skala besar. Nah, walaupun PJBL-nya hanya kita pakai dulu di dalam lingkungan kita sendiri, pengembangannya dipakai di lingkup masyarakat khusus Gorontalo, dan pengembangannya lagi yang lingkup ke luar provinsi Gorontalo, seperti itu. Ya, saya kira cukup Pak Bahar untuk hari ini percakapan pasca observasi kita. Terima kasih atas waktunya. Sukses untuk nanti pengembangannya Pak ya. Ke depan semoga bisa direalisasikan. Oke. Dan akan ada dampaknya bagi siswa kita. Ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.